Musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekio, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 November 2021, bertempat di Pepita Hotel dalam kawasan Kotambai, Nagekio, dihiasi sejumlah peristiwa penting. Di antaranya, ratusan warga dari Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa mendatangi kantor Bupati Nagekio guna menemui langsung Bupati setempat untuk menyampaikan berbagai masalah pengadaan tanah waduk untuk ditangani pemerintah daerah setempat. Namun, Bupati setempat tidak dapat ditemui karena sedang membuka kegiatan musyawarah penetapan ganti rugi tanah pembangunan waduk. Selanjutnya masyarakat bergerak menuju Pepita Hotel dan dapat menemui Bupati. Lalu disepakati gelar dialog dilangsungkan di aula kantor daerah Kabupaten Nagekio. Masyarakat kembali menuju kantor Bupati Nagekio dan dilakukan dialog terbuka. Sebelum mendatangi kantor daerah guna menemui Bupati mereka, aksi ratusan warga Persekutuan Adat Labolewa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan resmi aksi aspirasi damai yang secara resmi disampaikan juga kepada pihak keamanan setempat Polres Nagekio Flores di Kotambai. Usai melakukan dialog langsung di aula kantor daerah Kabupaten Nagekio, Bupati Nagekio mempersilakan Persekutuan Masyarakat Adat Labolewa menemui langsung pihak Badan Pertanahan Nagekio dan para pihak terkait yang sedang berada di Pepita Hotel Kotambai. Menurut para tokoh adat Persekutuan Labolewa, kehadiran mereka mencari Bupati merupakan aksi aspirasi damai yang bertujuan murni untuk menyampaikan langsung kepada kepala daerah mereka tentang berbagai dugaan pelanggaran proses dan prosedur penetapan tanah waduk Lambo untuk masyarakat Nagekio. Mereka juga hendak melaporkan penemuan sejumlah keganjilan data dalam urusan pengkondisian lahan waduk Lambo, termasuk ditemukan adanya nama suku baru yang tidak pernah ada dalam wilayah adat setempat, namun ditemukan tertera sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan waduk Lambo. Ironisnya, justru sejumlah suku yang benar-benar ada di lokasi waduk Lambo dan memiliki lahan puluhan hektar untuk digunakan sebagai kebutuhan pembangunan waduk justru tidak ditemukan dalam data atau diduga kuat telah terjadi syarat permainan pengadaan lahan, bahkan mereka menyebut telah terjadi proses mafia tanah. Suku Abudai dan suku Ananua misalnya adalah dua suku yang memiliki lahan sangat strategis pada titik pintu masuk lokasi waduk Lambo, bahkan tidak mendapat undangan resmi musyawarah penetapan ganti kerugian tanah waduk Lambo di Kabupaten Nagekio Flores. Ada sekitar berapa jumlah warga yang datang nih? Kurang lebih 100 orang. Dari masyarakat mana-mana saja, Bapak? Masyarakat Persekutuan Labolele Kawa. Labo juga Lele Kawa ya? Iya. Bukan hanya Labolewa. Labolewa. Bisa kita dari media tahu sedikit apa yang Bapak pertanyakan ke Pak Bupati tadi? Pertama kami mau menyampaikan hari ini masyarakat Labolele Kawa yang punya ulayat diundang oleh tim pertahanan untuk musyawarah penetapan harga. Sementara hak kami itu diabaikan dalam pengadaan tanah. Nah, pertanyaan kami, kehadiran kami hari ini sebagai apa? Kami tidak punya nama di atas hak kami. Nah, ini kami mau tanya. Yang kedua, kami mau tuntut pernyataan Bapak Jenderal Goris Mere. Itu kami ulangi tanggal 24 Desember 2017 bahwa permintaan Presiden RI untuk kaji ulang melalui sosialisasi Bapak Pemerintah Gubernur NTT Laburaya dan Bapak Jenderal Goris Mere menyampaikan kepada masyarakat Labolewa seluruh dari 5 suku yang menarik kaji ulang. Hak-hak kami dihargai, semua tanpa ritual harus diberikan ganti rugi, dan ini harus diakomodir secara baik. Karena dasar kemarin itu kami tolak tenggelam itu terlalu melampau, sampai sawah tada kami itu tenggelam 706. Berapa, Pak? 706 hektar. Melalui pemerintahan daerah Bapak Bupati Elias Jo 2015 menyampaikan
bahwa pembangunan waduk bisa berjalan dengan luas genangan areal 431,92. 43192, Pak? Ya, artinya harus dikaji ulang. Itu menjadi menarik. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gurisme. Ya. Berarti kami setuju. Dasar sepakat tanggal 24 Desember 2017 sudah disepakat 5 toko, 5 suku sepakat untuk izin survei. Sangat menyesal dari lama waktu 2017 sampai hari ini, beberapa tahun tadi saya ulang di depan Pak Pati. Kehadiran kami hari ini Labolele Kawa yang punya tanah ulayak ini tidak punya nama. Tidak punya nama dalam peta hak kami. Oke, kalau boleh tahu Bapak, ada sebagian wacana mengatakan bahwa masyarakat sudah pada setuju, lalu sudah tercover gitu. Masyarakat yang mana itu? Bapak bisa jelaskan, Bapak sebagai orang di sana. Masyarakat tercover masyarakat yang mana? Bapak di kelompok yang mana gitu? Kami di kelompok memang kami mendukung. Iya. Tetapi tanah hak kami ini tidak diakomodir baik oleh pertanahan. Yang menguntungkan tanggal 30 Maret menjawab dalam pekerjaan agraria itu dengan naik pelang petat di kantor desa 30 Maret cuma 2 suku. Suku Anajogo dan suku Nakaro. Yang tercover sekarang yang itu, Pak? Ya. Oh iya. Ini menjadi hari ini. Menjadi tidak puasnya kami menuntut hak. Kaitan yang lebih menjadi kenyataan program, hari ini menetap lagi harga tanah oleh tim Aprisal. Kami minta Pak Pati harus bertanggung jawab. Lalu jawaban kepala daerah tadi bagaimana, Pak? Ya memang kami harus tuntut Kepala Pertahanan, BWS dengan tim Aprisal harus hadir bersama. Sehingga tuntutan kami itu masing-masing bidang itu dia harus berikan pertanggung jawab. Oh berarti tadi Bapak hanya sama Pak Bupati sendiri ya? Kami tuntut. Pak Bupati bilang ikut ke sana. Sesuai dengan undangan kami hari ini 3 suku ini, kita jam 3 kita harus di Pepita. Oh nanti bersama dengan tim itu ya? Ya. Dan bersama Pak Bupati juga gitu? Ya pasti. Nah, kita kurang tahu. Dari tadi sementara dan Pak Bupati saja dulu ya? Ya. Pak Bupati menyampaikan seperti apa? Bisa Bapak kasih gambaran dulu? Kami mendengar apa yang kesimpulan Pak Bupati, pekerjaan jalan terus, bicara jalan terus. Jadi terakhir tuh kesimpulan apa yang kami sampaikan tadi, Pak Bupati menyampaikan nanti baru buat pendekatan wilayah. Seperti yang kami sampaikan 2 tokoh tadi tuh. Pendekatan wilayah. Oh dari daerah untuk pendekatan wilayah. Terus menjadi pertanyaan kami sampai hari ini, pendekatan wilayah negosiasi sementara secara administrasi dasar hukumnya dalam pembangunan itu 431 daerah luas hak kami ini. Kami ini belum dipetakan, belum dinamakan. Buat kami sangat dongeng, sangat kami ini sia-sia sih. Ini yang kami rasa. Sebaiknya tolak saja. Berarti Pak, pada prinsipnya begini Pak, Bapak mereka ini kelompok yang mendukung gitu? Iya, kita mendukung. Lalu berikutnya banyak hal yang belum terurai, ini yang disuarakan, yang Bapak sampaikan tadi? Iya. Menurut saya minta tanggapan Bapak, dari jawaban Pak Bupati sebagai kepala daerah, Bapak puas nggak tadi? Coba bisa menjawab. Saya kira sebagai kepala daerah ya, memberikan jawaban, merespon aspirasi masyarakat tadi memang sangat kurang memuaskan. Karena tidak ada jawaban yang cukup prinsip. Artinya seperti disampaikan tadi, proses jalan terus, yang kerja jalan terus. Ini artinya ada ruang dari sebagai kepala bupati menciptakan gesekan-gesekan lapisan bawah. Yang kami datang hari ini kan berarti ada ketidakberesan. Ada ketidakberesan yang mengakibatkan proses ini mandek. Nah kami lihat ini ada proses pemaksaan sebenarnya. Sehingga hari ini dalam undangan itu musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah sementara belum beres semua kondisi lapangan terkait dengan hak-hak wilayah masyarakat adat. Tapi dipaksa proses ini. Ini sebetulnya mengabaikan prinsip-prinsip partisipatif masyarakat setempat. Lalu hal lain lagi, ada ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan itu sendiri. Misalkan dokumen usulan Pemda Nagekeo semasa Bupati Bapak Ilyas Jow itu ada di sini 431,92 hektar.
Tetapi berkembang 1-2 jam terakhir ini kemarin itu menjadi 706 hektar. Hampir 80% itu markup area genangan. Nah, sumber markup dari mana? Dan atas ulayatnya siapa? Ini menjadi pertanyaan publik. Nah, tidak segampang menjawab bahwa itu kita menambah areal green belt. Menambah areal, menambah konsekuensi, menambah risiko, menambah dampak yang dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Kalau misalnya dari 431 dia naik 1-2 hektar tidak soal batas toleransi. Tapi ini kan hampir 80-90% markup areal genangan. Sehingga kami sebagai masyarakat awam bisa dikatakan ini penggelapan data. Kok tiba-tiba langsung naik dari 431 ke 706 tanpa sosialisasi, tanpa dasar. Lalu disampaikan kepada kami bahwa ini untuk taman. Ini kan sebenarnya jawaban-jawaban yang justru menimbulkan pertanyaan baru. Masuk dalam sketsa itu kan 431 usulan Pemda Nagekeo berdasarkan aspirasi masyarakat. Nah, hari ini berubah menjadi 706. Ini kan hampir 80% markup area. Ya, berarti ini menjadi bagian dari apa ya, pergulatan baru ya untuk masyarakat. Kalau boleh tahu kira-kira apa dari kelompok ulayat ini langkah berikutnya apa kira-kira yang mau ditempuh nih? Langkah berikutnya yang pertama itu pasti kami tetap mempertahankan usulan Pemda 431. Karena itu sudah menjadi kajian. Ketika usulan 706 itu kan mendapat reaksi protes dari masyarakat. Dihasilkan di dalam pengusulan Pemda menjadi 431. Ini yang berdasarkan kesepakatan dan dukungan dari masyarakat. Tapi hari ini berubah menjadi 706. Ini kan sangat tidak partisipatif dan justru ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa di balik angka ini? 300-an itu diadopsi dari mana? Dan atas ulayatnya siapa? Begitu. Kalau bisa mungkin tadi sempat juga didiskusikan terkait NJOP dan lain-lain atau tidak? Belum ya. Sebetulnya itu kan ya kami mau katakan ini kan catat prosedural ya. Karena sebenarnya mengacu pada PP 19 2021 ada yang namanya konsultasi publik, di situ ada yang namanya bukti-bukti autentik yang bisa menjadi dasar bagi tim pengadaan tanah. Semisalnya ada dokumen kami 27 Agustus 2019. Ya. Itu kan dokumen ini menerangkan bahwa Lobose dan sekitarnya itu adalah ulayat Kawah, termasuk Lobotoro. Tapi hari ini Kawah tidak masuk di dalam daftar itu. Pertanyaannya, atas dasar apa tim pengadaan tanah menetapkan Lobotoro Lobose itu atau Lobotoro bukan menjadi milik hak ulayat Kawah? Sementara ada dokumen yang menerangkan 27 Agustus 2019 itulah tanah ulayat Kawah, dan ini ditandatangani oleh semua suku yang ada di Labulewa. Mestinya pemerintah harus konsisten dengan dokumen yang ini, karena dokumen itu menjadi dokumen autentik. Begitu. Kalau saya boleh tahu apa nih harapan Bapak mereka? Harapan untuk Pemda seperti apa kira-kira? Ya, saya kira harapan Pemda harus transparansi dengan data ulayat, sehingga proses ini bisa berjalan. Sejauh data itu belum transparan, sejauh itu pula gesekan lapisan bawah itu masih tetap ada. Hal lain lagi, pemerintah harus berani memediasi dengan membangun pendekatan kebudayaan, datang ke rumah adat, komunikasikan secara baik-baik dengan masyarakat adat. Tidak bisa menyerahkan ini kamu selesaikan di atas. Nah, selama ini kan ketika diserahkan ke atas tidak ada titik temunya, sehingga tidak usah heran hari ini datang untuk menyampaikan aspirasi ke Bapak Bupati. Ya, tapi pada prinsipnya kami mendukung program pembangunan waduk dengan luas areal genangan 431. Tapi kalau 706 itu yang jelas pasti kami tidak mendukung. Itu karena tiba-tiba muncul di tengah jalan 706. Atas dasar apa dan dokumen mana, kajian mana, keputusannya mana? Pak, saya rasa begini, Pak. Pada intinya BBS sudah menipu data. Karena BBS yang harus mengkaji ulang itu ada 431 atas usulan Pak Ilyas Jo mana? Jelas. Pak Ilyas Jo. 431 dengan uraian ini.
Uraian ini jumlahnya itu untuk areal genangan itu 312 hektar, sabuk hijau 90,9 hektar, tapak bendungan seluas 1,98 hektar, bangunan perlengkapan seluas 7,59 hektar, bangunan perkantoran seluas 4,18 hektar, areal seluas 2,39 hektar, jalan masuk seluas 12 hektar, 12,92 hektar, jumlah 431,92 hektar. Bupati Nagekeo LSJO. Usulan ini tertanggal 3 Agustus 2018. Jadi semuanya ini mereka pengumuman di sini, ini dapatnya 700, naik semua. Jadi semuanya dapatnya 720,48 hektar. Ini. Genangan 606 hektar. Yang 100 kita untuk jalan Pak Ilyas punya 12, ini 25. Jadi sudah terlalu banyak mafia tanah yang ada di sini. Jadi perintah Presiden untuk kaji ulang tidak dikaji. Jadi data ini adalah data mereka ambil di tahun 2001. Robot tanggal. Hanya robot tanggal ini. 2001 yang ditolak oleh masyarakat 3 desa. Zaman Ibu Mega Presiden, Gubernur Pak Pitalo, dan Bupati Nombota. Sehingga mereka hanya rombak karena usulan Pemda Nagekeo itu nama Waduk Mbai diganti Waduk Lambo dengan luas genangan tadi 31,92. Ini nih, undangan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi ini. Di undangan juga ada terdapat suku yang tidak terdapat di Laboleva. Nama suku yang tidak terdapat di Laboleva itu suku Wawoloboto. Suku ini tidak ada di Laboleva. Yang berikut, suku Labo tidak ada di Laboleva. Kampung Labo ada. Kampung Labo terdiri dari suku-suku. Begitupun Kampung Kawa terdiri dari 5 suku. Ada suku baru ya? Ada suku baru yang dimunculkan sini. Ini kami minta juga pertanggungjawab dari kami mau tanya pertanyaan. Kira-kira siapa itu suku yang baru ini dan siapa yang suruh menulis nama suku ini? 6 hektar genangan dan 100 hektar. Tidak ada suku Kawa. Suku Kawa tidak ada, hanya persekutuan masyarakat. Ada Kampung Kawa. Kampung Kawa ada 5 suku. Itu suku Wala, suku Gelaneja, suku Riborati, suku Nakajale, dan suku Di sini nih kita Nakaba. punya yang lahan. Itu ada 5 suku di Kawa. Lahan yang kapik